Oke guys, kita lanjut lagi Project R14. Jadi kemarin ini lanjutan video kemarin ya. Jadi kemarin ini si Ipan itu udah ganti master kopling atas sama master kopling bawah. Dan seperti yang saya jelasin kemarin, kalau setelah ganti master kopling itu injekannya udah pasti jadi enak dan bocor-bocor udah nggak ada. Nah tapi muncul lagi nih, nggak selesai sampai ganti master kopling. Jadi masalahnya muncul ke bagian kopling set. Jadi yang saya rasain pertama setelah ganti master kopling itu injekannya atau pedalnya ada yang aneh. Seharusnya kan kalau kopling udah ganti baru, ketika dia diinjek empuk dan juga bles langsung gitu kan. Ini ketika diinjek empuk sih empuk, cuman dia nahan di tengah dulu, dek. Nah baru bisa masuk kayak gitu. Jadi akhirnya setelah bak koplingnya dibongkar ulang, itu penyebabnya dari kopling set yang imitasi atau rekondisi kayak gitu. Jadi mungkin ini kekurangtahuan saya atau kebodohan saya. Jadi saya beli kopling set ini dari salah satu toko spare part rekanan saya yang ada di luar kota. Jadi udah beberapa kali saya beli spare part dari dia. Itu saya benar-benar dikirim part original, part bagus. Kalau part KW ya bilang KW kayak gitu kan. Cuman saat ini kecolongan nih. Jadi ketika kopling set ini datang ke rumah, ya kan, dari dusnya, dari penempatan labelnya, terus dari kondisi fisik barangnya, ini saya curiga kalau barangnya rekondisi, ya kan. Jadi untuk dekrupnya, si plat dekrupnya itu kayak semacam habis dibubut ulang, ya kan? Habis dibubut ulang. Terus untuk kampas koplingnya ini kayaknya pantekan, kayak gitu. Dan mungkin spesifikasinya ini bukan untuk Vios mungkin ya, pantekan si kampas koplingnya. Tapi kalau untuk kerapian, ini benar-benar rapi partnya. Benar-benar seperti baru, ya kan, walaupun di beberapa titik saya curiga ini barang rekondisi kayak gitu. Terus dia juga ada stiker hologram Toyotanya. Jadi sempat saya komplain ke penjual ini, kalau ini kopling gini. Cuman tetap toko spare partnya bilang kalau ini produk original, pasti original kayak gitu. Ya akhirnya daripada saya kebanyakan ngomong lah ya, karena saya juga nggak terlalu suka berdebat. Akhirnya kopling ini saya pasang. Nah setelah awal dipasang ya enak-enak aja ya kan. Sebelum saya bawa jalan enak, mobil pertama kopling naik di starter ya koplingnya empuk gitu, nggak ada nahan setengah segala macam. Tapi begitu mobil berangkat dari bengkel ke rumah, ya kan, kurang lebih sekitar berapa ya, sekitar 300-400 meteran lah ya, nggak terlalu jauh. Nah itu muncul masalah kayak gitu. Awalnya saya kira dari bagian roda gila atau flywheel yang permukaannya nggak rata atau gelombang, karena kan ngelihat kondisi kopling bawahnya itu udah tipis banget dan paku kelingnya juga ada yang kemakan, ada juga yang belum. Jadi takutnya paku keling ini nempel ke flywheel, akhirnya bikin flywheel jadi nggak rata gitu kan. Tapi setelah kopling dibongkar, ya udah fix ini dari koplingnya yang nggak beres gitu. Jadi setelah kondisi pemakaian nggak lebih dari 1 kilo, kondisi koplingnya itu nggak nempel 100%. Jadi yang nempel cuma 2 titik aja, bagian atas sama bagian bawah, ya kan. Begitupun plat koplingnya yang kemakan itu cuma beberapa titik doang, ya kan. Jadi yang beberapa titik itu ada yang gosong, terus ada yang masih mulus seperti baru. Saya beli kopling set ini harga part original di bawah 2 juta, ya kan. Cuman ya saya dapatnya barang gini. Akhirnya setelah saya bongkar, saya komplain ke saya komplain lagi ke penjualnya. Ya penjual juga nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi memang kondisinya ini part imitasi atau ini part nggak beres lah kayak gitu. Akhirnya partnya saya balikin ke toko tersebut dan saya beli lagi
kopling set original dari rekanan saya yang lainnya gitu kan. Dan alhamdulillah dikirimnya benar-benar part original. Jadi dari bentuk fisik, terus kondisi box, penempelan stiker part number segala macam, itu sudah nggak diragukan lagi kalau ini kopling original. Jadi di kopling yang baru saya beli yang benar-benar original itu nggak ada hologramnya. Jadi dia pakai laser, ada barcode, terus ya pokoknya jauh lebih rapi lah ya. Terus bentukan kampas koplingnya di bagian sudut-sudutnya tuh bulat rapi. Kalau yang kemarin kan dia bentuknya ya tajam kayak gitu. Terus ya beda lah pokoknya antara original dan juga original rekondisi kayak gitu. Terus ya memang setelah kampas kopling yang imitasi saya balikin, terus saya pasang kampas kopling yang benar-benar original, ya masalahnya hilang. Jadi bongkar pasang si kopling set ini 2 kali. Parah emang nih mobil kayak gitu. Jadi ya setelah dipasang kopling baru yang original, yang benar-benar original, itu semua masalahnya hilang. Gredegnya hilang, kopling yang diinjek full, terus cuma nahan setengah terus diinjek lagi baru bisa masuk, itu udah hilang. Dan mobil ini udah saya pakai kurang lebih sekitar 20 kiloan lah ya, 20 kilo bolak-balik ke rumah, dan memang masalahnya udah nggak ada. Dan alhamdulillah untuk di bagian mesin ini sudah selesai. Jadi ya memang sih kalau misalnya pasang part imitasi atau part KW itu kalau kita lagi hoki biasanya dapat bagus. Cuman kalau lagi apes, nah kayak gini nih, masalahnya, ya kan, jadi bongkar kopling 2 kali. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, Bang, kenapa nggak beli kopling original di toko offline aja yang di Sukabumi? Jadi gini, sebelum saya order kopling keluar kota, saya cari dulu kopling original di Sukabumi, dan ternyata kopling originalnya nggak ada. Atau mungkin referensi toko yang saya tahu di Sukabumi itu kurang luas, jadi ya taunya sekitaran itu aja. Jadi makanya partnya nggak ada. Jadi setahu saya part yang tersedia di toko offline Sukabumi itu nggak ada part original Toyota, ya kan? Dia adanya cuma Aisin yang box biru, terus XCD, Daikin yang kayak gitu-gitu. Nggak ada part part original Toyota kayak yang terpasang di sini. Dan memang permintaan dari owner mobil ini minta dipasang kopling original. Kalau misalnya permintaannya ya pasang kopling yang biasa aja lah, kopling yang KW gitu kan, ya langsung saya beli itu barang yang ada di toko offline Sukabumi. Cuman ya sekali lagi saya ngikutin keinginan dari customer. Jadi ya sebisa mungkin saya beli part yang memang benar-benar dipengen sama sama owner mobilnya gitu. Oke guys, ini posisi lagi di bengkel, lagi bongkar bak kopling, dan ini dia kondisi kopling baru dan original, bener-bener original. Ini baru datang. Ini kondisinya kayak gini, bener-bener jauh beda sama yang kemarin. Jadi ini adalah salah satu resiko ya, bongkar pasang gitu kan, kena prank barang imitasi atau barang rekondisi. Dan ini biaya untuk beli kopling baru, terus biaya bongkar pasang bengkel itu saya tanggung semua. Jadi nggak ada yang namanya minta lagi biaya untuk bongkar pasang ke owner mobilnya. Jadi benar-benar ini saya tanggung semua. Ini sharing pengalaman aja ya guys ya. Jadi ini kopling set baru, dan memang kondisinya bener-bener jauh beda dari kondisi fisik. Terus cat-catan kayak gini tuh, terus laser-laseran merek Aisin C3 logo Toyota dan juga barcode tahun produksi. Kondisi per, terus kondisi kampas kopling, dekrupnya itu bener-bener beda lah pokoknya, ya kan. Tuh, ini untuk dekrupnya kayak begini nih. Ini juga sama, ada lasernya juga,
Ada merek Toyota Aisin, barcode, tahun produksi, dan lain-lain. Jadi untuk di kopling yang benar-benar original ternyata nggak ada yang namanya stiker hologram. Terus untuk kondisi plat dekrupnya juga ini benar-benar baru. Jadi dia seperti ada teksturnya. Kalau bekas apa namanya? Kalau bekas bubutan dia halus. Jadi apa ya? Ya tahu sendirilah gimana sih hasil bubutan kayak gitu. Kemudian untuk penempatan label, nah yang original itu di bawah, sedangkan yang KW di atas. Terus yang original itu ada ya sepucuk surat kayak begini. Ini manual user atau panduan pemasangan. Ini untuk box plat kopling dan itu dekrup ya. Nah ini untuk plat kopling nih. Ini labelnya lengkap, part number semua. Posisinya di bawah sini ya, bukan di atas. Ini juga sama untuk plat koplingnya, ada manual book juga. Jadi kalau yang KW itu nggak ada, atau imitasi itu nggak ada. Kayak gitu ya. Jadi untuk part imitasi kemarin boxnya sama kayak gini, coklat juga, Toyota Lexus juga. Cuman isinya beda. Isinya coba lagi. Nah kayak gitu ya guys. Jadi buat kalian yang mau ganti kopling, jangan salah beli. Dan jangan kalau bisa sih pasang part original aja. Sekarang kita lihat kondisi flywheel atau roda gila. Bentar saya nyalain dulu senter. Nah ini dia kondisi flywheel atau roda gila. Permukaannya halus, nggak ada baret sampai baret dalam, nggak ada. Baret halus pun ini minim. Jadi salah satu tanda kalau permukaan flywheel ini bergelombang atau nggak rata, itu setelah kita ganti kopling baru. Terus pedal koplingnya kita angkat nanggung atau angkat setengah, itu mobilnya bergetar parah banget, gredeg lagi, wah kacau lah pokoknya. Tapi kalau mobilnya jalan ya nggak kerasa getarannya, normal-normal aja. Begitupun gigi mundur sama, gigi mundur juga getar, gredeg. Nah jadi nanti untuk flywheel ini nggak jadi dibubut karena ya memang kondisinya bagus. Jadi nanti tinggal diamplas halus aja, ngilangin kotoran kayak begini. Habis itu kopling set baru yang tadi original tuh, yang baru datang, itu nanti dipasang ke sini semua. Dan mudah-mudahan penyakitnya sih hilang gredegnya. Tapi saya yakin sih kalau bener-bener pakai kopling original itu gredeg kayak gitu langsung hilang. Ini liner fender baru ya. Udah kotor karena di sini hujan terus. Nah ini lagi proses pengamplasan permukaan flywheel atau permukaan roda gila. Jadi ini lebih ketanggung jawab sih. Ketika orang lain udah percaya sama kita, ya sebisa mungkin kita jangan menyia-nyiakan kepercayaan itu ya kan. Ya mobil kondisinya gredeg walaupun udah diganti kopling, ya saya benerin lagi, saya usahain semaksimal mungkin supaya penyakitnya hilang. Karena kalau nggak dibenerin, itu otomatis di kemudian hari masalahnya akan balik lagi ke kita, ya kan. Dan mungkin customer nggak akan percaya lagi sama kita, gitu. Jadi lebih baik kita kerja 2 kali lah kasarnya kayak begitu, dan customer puas dengan hasilnya. Oke guys, ini lagi pemasangan dekrup dan juga kampas kopling. Mudah-mudahan ya Allah nggak ada gerdeg lagi ini. biar nggak bongkar lagi si bak koplingnya. Mudah-mudahan selesai. Tapi perkiraan saya ini saya yakin 100% kalau koplingnya benar-benar ori, penyakit gerdeg kayak gitu nggak akan ada sih. Mudah-mudahan ya. Bak kopling udah dinaikin nih. Jadi mungkin prosesnya ini kurang lebih sekitar 1-2 jaman lagi lah ya. Udah selesai 100%.
Oke guys, alhamdulillah bak koplingnya sudah naik, sudah selesai, tinggal proses finishing aja. Pasang-pasang semua part yang dicopot kemarin tuh. Ini udah naik ya. Jadi mungkin sekarang jam setengah 6 malam, 6 sore, setengah 6 sore. Jadi perkiraan saya ini selesainya sekitar jam 7-an lah, jam 7, jam setengah 8 udah selesai. Ini saya mau pulang dulu karena udah maghrib. Nah oke guys, jadi segitu dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pelajaran lah buat saya dan juga buat teman-teman yang mungkin mau ganti kopling original. Itu diperhatikan keaslian dan sumber penjualnya. Oke guys, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.